wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anami wal wara' wa khairil man yu'ti al-shara' nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sa'a ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani ahibba a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian rutin kita pada Selasa. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Matan Tuhfatul Atfal. Ya. Insyaallah kita akan membacanya untuk 2 hari ini dan esok. Mudah-mudahan selesai. Kalau tidak selesai nanti akan disambung pekan depan. Kemudian nanti di sini bisa dilihat di halaman keempat, di sini ada Mansumah Jazariyah. Mansumah Muqaddimah Jazariyah nanti itu sama Ustaz Abu Umar. Nah, kita hari ini insyaallah akan mengkaji Matan Tuhfatul Atfal. Nah, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita membahas tentang Matan Tuhfatul Atfal, Matan Tuhfatul Atfal itu adalah matan pemula untuk ilmu tajwid atau matan pemula bagi siapapun yang ingin mendalami ilmu tajwid. Ya, artinya matan ini menjadi modal awal kita untuk paham bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Karena dalam baca Al-Quran itu teman-teman, baik tidaknya seseorang dalam baca Al-Quran itu tidak dilihat dari nada atau suara, bukan dari itu. Tapi baik buruknya seseorang baca Al-Quran dilihat dari bagaimana dia mengaplikasikan, mempraktekkan ilmu tajwidnya. Mempelajari hukum tajwid, hukumnya apa? Mempelajari mendalami ilmu tajwid hukumnya apa? Fardu atau sunnah? Kalau fardu apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Nah, tidak perlu fardu ain. Fardu kifayah. Antum, la ilaha illa wa la ilaha illa. Fardu ain. Fardu kifayah. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya hanya boleh dilakukan oleh 2 orang. Mempelajarinya, tapi prakteknya fardu ain. Prakteknya fardu ain. Fardu kifayah itu artinya jika ada seorang yang mendalami itu sudah cukup. Misalnya di kampung kita ada yang paham ilmu tajwid, ilmu qiraat, itu sudah cukup. Ada orang meninggal, kemudian ada perwakilan kita mengurusi proses pemakaman, itu fardu kifayah, artinya cukup diwakilkan. Dan ilmu tajwid, mendalami ilmu tajwid itu fardu kifayah. Cuman prakteknya secara praktek aplikasinya dalam keseharian dalam baca Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Paham ya? Makanya jangan heran kalau ada orang tanya, bacanya benar tapi secara teorinya kalian nggak tahu. Ya wajar-wajar saja. Cuman kita selaku penuntut ilmu mengharapkan sinkron antara teori dan praktek. Ya inilah, makanya kita akan mengkaji secara teori hukum tajwid. Secara praktek insya Allah ya di antara antum mungkin bagus bacanya ya. Cuma itu tidak menjamin teorinya kuat. Makanya kita ingin memastikan, ingin membekali supaya antum kuat dalam praktek dan kuat juga dalam teorinya. Nah, oke, kita mulai ya. Matan Tuhfatul Atfal. Matan secara bahasa itu adalah inti. Inti maudu atau inti informasi, inti redaksi. Jadi inti ilmu. Jadi matan itu adalah sesuatu atau isi sesuatu. Contohnya seperti ini. Ketika misalnya anak menyampaikan kata Ustaz A, dari Ustaz A dapat dari Ustaz B, Ustaz B dari kecil besok libur. Nah, besok libur ini matan. Inti informasi yang disampaikan, itulah matan. Atau ilmunya, itulah matan.
Adapun rutenya dari mana? Dari ustaz ini dari ustaz ini namanya sanad. Karena sanad secara bahasa artinya adalah silsilatul rijal al-musila ila matan. Mata rantai yang sampai kepada matan. Jadi matan itu artinya adalah ilmu, ya, ilmu yang akan ada interpretasi inti yang mau disampaikan. Tuhfah itu secara bahasa syai'un qayyim. Tuhfah itu adalah syai'un qayyim, yaitu sesuatu yang berharga, atau bisa juga diartikan hadiah. Al-Atfal secara bahasa itu jamak dari tiflun, mental. Nah, hari ini lagi istilah mufradat. Atfal jamak dari tiflun. Ada tidak apa nih? Mami? Masya Allah. Mawjud? Baik ya. Tiflun atfal. Atfal itu artinya jamak dari tiflun, yang artinya anak-anak. Cuman maksud di sini adalah matan tuhfatul atfal adalah hadiah, bukan artinya hadiah untuk anak-anak, tapi ini sesuatu yang berharga, modal penting bagi pemula ilmu tajwid. Itu maksudnya. Kenapa dinamakan matan tuhfatul atfal? Artinya adalah pedoman untuk pemula dalam ilmu tajwid. Itu sebab kenapa dinamakan dengan tuhfatul atfal. Walaupun secara artinya tuhfah itu sesuatu yang berharga atau hadiah, atfal itu artinya anak-anak. Jadi maksudnya adalah ini adalah sesuatu yang berharga, atau ini adalah modal awal bagi pemula ilmu tajwid. Paham ya? Kenapa ulama menamakan atau nazimnya, penulisnya menamakan kitab ini atau matan ini dengan tuhfatul atfal? Itu sebabnya. Artinya bekal sebagai modal awal untuk pemula dalam ilmu tajwid. Nah, kemudian teman-teman, matan ini juga untuk membantu kita dalam membaca Al-Quran. Ada poin penting yang perlu kita bahas terkait Al-Quran. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan suatu perkataan dalam kitab Majmu'ul Fatawa antara hubungan hati dengan Al-Quran. Hubungan hati dengan Al-Quran. Beliau mengatakan, idza kana waraquhu la yamassu illa al-mutahharun. Idza kana waraquhu, jika saja lembaran-lembaran Al-Quran la yamassu, tidak boleh disentuh atau tidak bisa disentuh, illa al-mutahharun, kecuali oleh orang-orang yang suci. Mutahharun di sini siapa? Ada yang mengartikan malaikat? Tidak. Tapi pendapat yang kuat, al-mutahharun adalah mukmin, orang Islam. Berarti mencakup di dalamnya orang junub. Orang junub sekalipun tetap dia orang suci. Secara makna ya, dia maknanya dia adalah orang yang suci karena sudah beriman. Dalilnya mana? Dalilnya dari Al-Quran. Surat At-Taubah surat ke-9 mengatakan, Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Berarti mafhum mukhalafah atau lawan dari musyrik itu najis, berarti mukmin suci atau tidak najis. Itu satu. Kedua, bukankah mustahab al-hadis Abu Hurairah ketika Abu Hurairah junub dan sungkan duduk-duduk bersama Nabi? Aina anta ya Abu Hurairah? Kemana aja antum? Apa katanya? Kuntu junuban, saya sedang junub. Terus fakarihtu an ujalisaka, atau dalam riwayat fasahnya itu an ujalisaka, saya sungkan atau saya enggan duduk bersamamu dalam keadaan saya junub. Apa kata Nabi? Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya mu'min itu gak najis sekalipun dalam keadaan junub. Dari sini kita paham bahwa yang dimaksud la yamassu illa al-mutahharun, bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang mukmin. Artinya orang kafir tidak boleh menyentuh Al-Quran karena dia kafir itu najis. Sekalipun dia sudah mandi berkali-kali, sekalipun dia sudah mandi kembang, najis. Artinya najis, ya. Walaupun zahirnya dia sudah misalnya pakai sabun, tetap dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, kita lanjutkan perkataan berikutnya. Idza kana waraquhu la yamassuhu illa al-mutahharun.
Jika lembaran-lembaran Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci, fama'ani, maka kandungan-kandungan Al-Quran la yahtadi biha, tidak akan bisa dipahami illa al-qulubut tahirah, kecuali oleh hati-hati yang suci juga. Al-Quran sebagaimana tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci, maka kandungan yang ada dalam Al-Quran, kandungan Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali oleh mereka yang berhati suci juga. Makanya Allah pernah sampaikan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ternyata tidak golongan orang yang pertama kali diseret ke neraka, satu, orang yang suka bersedekah supaya disebut dermawan. Kedua, orang yang berjihad sampai mati supaya disebut berani, pahlawan. Ketiga, orang yang mendalami ilmu, mendalami Al-Quran, bahkan mengajarkannya, tapi supaya disebut qari atau alim. Orang ini mengamalkan amalan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu suci, kalam suci, tapi kalau hatinya kotor jadi kotor. Kan saya juga sampaikan, hati itu bagaikan gelas, ya. Hati itu bagaikan gelas yang kotor, sekalipun air yang jernih dimasukkan, maksudnya kotor, tidak layak untuk diminum. Tapi gelas yang bersih itu layak untuk menampung air, sehingga layak juga untuk digunakan minum. Hati yang kotor, sekalipun yang dibaca sesuatu yang suci, Al-Quran, pada akhirnya kotor. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran bukan karena malu, tapi supaya disebut qari. Nah, itu dia. Makanya intinya berpesan, kandungan Al-Quran tidak akan bisa dipahami kecuali mereka yang berhati suci. Kemudian melanjutkan, wa ila kana al-malaku la yadkhulu baitan fihi kalbun, dan jika para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, fakadzalika, dan demikian juga al-ma'anil lati tuhibbuhal malaku, dan begitu juga dengan kandungan makna-makna Al-Quran yang dicintai oleh para malaikat, la tadkhulu, tidak akan masuk qalban, ke dalam hati, fihi akhlaqu kilabi madnuma, ke dalam hati yang berakhlak anjing yang hina. Artinya intinya berpesan, ketika hari ini kita membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, bahkan ingin menjadi ahli Quran, mengajarkan Al-Quran, maka hal yang paling pertama adalah mensucikan hati kita, luruskan hati kita, supaya amalan yang kita amalkan itu bernilai pahala, hasilnya murni, jernih dan suci, diterima oleh Allah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, sekalipun kita hafal Al-Quran 30 juz, tapi niatnya seperti imam, seperti qari, ketahuilah hati kita sudah kotor, bagikan gelas yang kotor dimasukkan air yang jernih, hanya kotor dan keruh. Alhamdulillah, seperti itu. Kayaknya waktu yang paling pertama, teman-teman, mari kita sucikan hati kita sebelum kita balik ke dalam Al-Quran. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan tajwid, ya, hukum tajwid. Nah, ada beberapa hal yang saya sampaikan di awal sebelum mendalami ilmu tajwid. Yang pertama tentang hukum auzu, isti'adzah. Isti'adzah yang mana Allah berfirman, wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Artinya adalah, dan jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah, minta perlindungan kepada Allah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian mungkin ini jadi permasalahan di antara kita. Kapan sih waktunya baca a'udzu itu dikeraskan dan kapan a'udzu itu tidak dikeraskan? Ini permasalahan penting juga. Oke. Membaca a'udzu dianjurkan disirkan, dianjurkan suaranya tidak diangkat. Ada dalam keadaan. Ya, ingat ya. Membaca a'udzu dengan suara yang tidak keras atau disirkan dalam 4 keadaan. Yang pertama adalah ketika kita bacanya sir, bacanya dengan suara yang rendah. Misalnya antum lagi membaca Al-Quran sendiri, mau membaca sendiri, tapi suaranya nggak mau keras-keras, entah karena ada orang lagi sholat di samping atau pokoknya pengen sendiri. Saya seperti dengan menggerakkan diri saja. Maka di sini ketika antum memulai, dianjurkan baca a'udzunya dengan suara yang
kecil juga, sir. Seperti ini misalnya. Seperti itu. Karena antum mau membaca atau memurajaah dengan suara yang lembut atau suara yang rendah, maka di sini juga ta'awudnya suara yang rendah. Satu, paham ya? Yang kedua, membaca ta'awud disirkan atau direndahkan suaranya ketika antum baca Al-Quran sendiri. Ketika antum baca Al-Quran sendiri, sekalipun bacanya dengan suara keras. Sendiri ya, sendiri di sini artinya antum sendiri di ruangan itu, nggak ada orang, antum sendiri. Ya. Ketika antum sendiri, ya. Atau orang lagi sendiri, antum sendiri nih. Itu dianjurkan bacanya full. Misalnya gini, antum semua masing-masing anak sendiri mau baca Al-Quran sendiri, mondok atau sendiri awalnya. Boleh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh tahunya dari suarakan. Kenapa? Karena keadaannya anak sedang baca sendiri. Yang lain baca bacaan anak. Ya. Anak orang sendiri lah dibaca sendiri, walaupun jahar. Di sini para ulama mengatakan di sini isti'adzah dianjurkan sir. Ya. Pada apa? Ketika baca sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ketika dalam sholat. Ketika dalam sholat, antum nggak tahu apakah baca a'udzu enggak sebelum Al-Fatihah. Dianjurkan ya, a'udzu dianjurkan dalam sholat. Tapi sir, nggak suara. Imam pun setelah beriftitah baca dulu a'udzu. Kalau anak setelah iftitah, kalau punya imam baca. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Jadi di ketika sholat itu dibaca sir a'udzunya. Yang ketiga. Yang keempat yaitu a'udzu dibaca sir, dibaca dengan suara rendah. Ketika dalam kajian taklimnya berurutan, misalnya baca satu ayat, maka orang yang kedua dan seterusnya ini tidak dianjurkan baca a'udzu diangkat. Maksudnya gini, kita lagi tahsin nih, satu ayat. Misalnya hari ini kita tahsin Al-Fatihah, mulai dari akhir, dia baca a'udzu dikurangkan, ambil orang pertama, orang kedua misalnya berpati, atau nomor dulu, ini. Kedua, ketiga, terus. Ini orang kedua dan ketiga tidak dianjurkan mengangkat suara dalam a'udzu. Jadi ketika misalnya Yasir mulai, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk, lanjutkan. Langsung ya, tangan Ar-Rahmanir-Rahim. Antum, Maliki yaumiddin. Seperti itu, ya. Jadi enggak ketika Yasir baca, antum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Antum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Enggak, ya. Ini keadaan yang keempat. Itu ketika kita membaca dalam taklim yang berurutan atau terus menerus, tapi antum bukan orang yang pertama, atau antum melanjutkan baca orang lain. Paham ya? Ini baca adaan atau dibaca sir. Adapun dianjurkan baca ta'awudz dengan suara keras, yaitu pertama ketika antum taklim. Yang pertama ketika antum baca di depan umum. Baca di depan umum. Misalnya anak lagi taklim mau baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan umum ya. Baca di depan orang. Atau baca ketika orang banyak tahu. Ketika antum baca sendiri, tapi orang berniat mendengarkan bacaan antum. Ya, itu dianjurkan membaca kalau itu diangkat suara. Ulang lagi, keadaan pertama adalah ketika antum baca sendiri dan orang-orang ingin dengar bacaan antum. Itu ta'awudz disuarakan. Yang kedua ketika taklim, ketika tahsin baca bareng. Misalnya ngajar antum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dianjurkan disuarakan. Ya, seperti itu. Ini keadaan yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika dalam keadaan taklim dia orang yang pertama. Ya, saya bicaranya. Ya. Mulai. Saya. Dia mulai tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kenapa? Karena dia orang pertama mulai. Paham ya? Ini tiga keadaan. Dianjurkan basmalah diangkat, dan tadi empat keadaan basmalah suaranya direndahkan. Kemudian permasalahan basmalah. Basmalah pertama ulama sepakat basmalah itu termasuk dari Al-Quran.
Ulama sepakat bahwa Bismillah itu adalah ayat dari Al-Quran. Dalilnya di surat An-Naml, surat ke-27 ayat 30. Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, ratunya kaum Saba. Allah berfirman bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Ulama sepakat dari ayat ini bahwa basmalah itu termasuk dari ayat Al-Quran. Dalilnya di surat 27, surat An-Naml ayat 30, kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Ratu Balqis itu ratunya kaum Saba. Ini poin pertama terkait masalah basmalah. Kemudian yang kedua, basmalah di Al-Fatihah itu, basmalah termasuk dari Al-Fatihah atau bukan? Basmalah termasuk dari bagian Al-Fatihah atau bukan, teman-teman? Hah? Mumtaz. Oke. Sebelum kita mengkaji permasalahan ini, pertama ulama sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Ini penting. Ulama sepakat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Dalilnya di mana? Surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr. Surat berapa? Surat ke-15 ayat ke-80. Berapa? Dikit lagi. Nah, 87. Kejauh juga akhirnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 87. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani. 7 ayat. Memang artinya 7 ayat pujian. Arti asalnya 7 ayat pujian. Cuman diterjemahkan, ditafsirkan 7 ayat berulang-ulang. Jadi Al-Fatihah dinamakan dengan 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa Al-Fatihah dinamakan 7 ayat yang diulang-ulang? Kenapa? Karena membaca diulang dalam surat, hukumnya pun gak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Dalam hadis Rasul SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Ya. Maka hukum Al-Fatihah rukun. Minimal dalam sehari dibaca berapa? 17 dalam sehari sholat. Ya. Kalau ditanya, kok 17 Ustaz? Kan ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau imamnya baca jahar, contohnya 2 rakaat maghrib dan 2 rakaat pertama isya dan 2 rakaat subuh, itu baca jahar. Makmum kan nggak wajib baca Al-Fatihah. Iya, itu salah satu pendapat ulama. Di antara sebagian ulama berpendapat bahwa ketika sholat jahar itu sholat yang suaranya diangkat, yang terdengar. Ketika imam baca Al-Fatihah, ya, tepatnya pada 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya dan 2 rakaat subuh, ya, itu memang ada pendapat yang mengatakan bahwa makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya di surat Al-A'raf, surat ke-berapa? Surat ke-7 ayat 200 Mumtaz, 204, tidak ada apa-apa. 204 bunyinya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacaan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, agar kalian dirahmati. Dari sini ulama berpendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa ketika imam membaca Al-Fatihah atau ketika imam dalam sholat jahar, tepatnya 2 rakaat subuh, 2 rakaat maghrib dan 2 rakaat isya, itu makmum boleh tidak membaca Al-Fatihah karena sudah diwakilkan. Iya, ini menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama berpendapat juga bahwa tetap dianjurkan baca Al-Fatihah sekalipun imam sudah baca dalam keadaan jahar. Dan ini juga tadi di surat di yang tadi
La yasihlah sholat dari mana yaqra Al-Fatihah kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Terus gimana hukumnya dong? Yang benar. Nah, silakan, semuanya ada dalilnya. Ya, di sini semuanya ada dalilnya. Namun terlepas dari itu, pada akhirnya Al-Quran atau Al-Fatihah dibaca diulang-ulang dalam sehari, ya kan? Ya, pasti melebihi 5 kali. Nah, intinya bahwa Al-Fatihah dinamakan dengan 7 ayat yang diulang-ulang. Dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 87 Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Dan sungguh sudah kami berikan kepada wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Nanti silakan cek di ahli tafsirnya, 7 ayat yang terulang-ulang adalah Al-Fatihah. Walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan 7 ayat yang terulang-ulang itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu surat-surat awal yang panjang. Namun terlepas dari itu, yang mau kita sampaikan adalah ulama sepakat Al-Fatihah 7 ayat, ya, dengan dalil ini. Kemudian pertanyaannya, ayat pertama itu mana? Di sini ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa ayat pertamanya basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka hitungannya sama seperti Al-Quran yang ada di cetakan kita, Al-Quran dari White House. Tapi pendapat yang lain mengatakan Al-Quran 7 ayat. Al-Quran 7 ayat. Al-Quran 7 ayat. Tapi ayat pertamanya bukan basmalah. Ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalau kayak gitu hukumnya seperti apa? Mereka yang berpendapat bahwa Al-Fatihah 7 ayat dan ayat pertamanya Alhamdulillah atau basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, hitungannya seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim 2. Malik Yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai sini 6. Baru ayat ketiganya tidak alaihim waladdallin 7. Ini pendapat yang mengatakan bahwa Al-Fatihah 7 ayat dan basmalah bukan dari bagian Al-Fatihah. Yang ada. Ini sebenarnya sudah dijelaskan secara garis besar atau secara global oleh dalam kitab Tafsir Jalalain. Dalam kitab Tafsir Jalalain itu sudah dijelaskan secara global permasalahan. Namun kalau kita kaji lebih luas lagi, ternyata kita baru paham Al-Quran itu ada 20 riwayat. Al-Quran itu ada 20 riwayat atau bahasa Melayu 20 versi. Di antara versi yang berpendapat bahwa basmalah bukan nomor 1 dari Al-Fatihah, contohnya Quran Abu Amr. Tentu bisa cek. Ada Al-Quran yang nomor satunya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Paham sampai sini ya teman-teman? Kemudian cara bacanya antara ta'awudz dengan bismillah itu ada 4 cara. Ini cara baca ta'awudz bismillah dengan ayat pertama di surat tertentu. Ini ada 4 cara. Cara pertama yaitu dengan memotong qat'ul jami'. Qat'ul jami' artinya dipotong-potong. Seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini namanya qat'ul jami', dipotong-potong. Ya. Setelah a'udzu berhenti, setelah basmalah berhenti, baru ayat. Yang kedua yaitu wasl awal bisani ma'at salis. Artinya adalah baca al-a'udzu dengan basmalah disambung. Setelah itu berhenti baru baca ayat. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Ini menyambung antara awal dan kedua, yaitu menyambung a'udzu dengan basmalah. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Ini cara kedua. Cara yang ketiga yaitu dengan cara memotong ta'awudz dan menyambung antara basmalah dengan awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Seperti itu saja.
Yang keempat yaitu wasful jami, yaitu disambung semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya wasful jami. Itu 4 cara ya, seperti itu. Nah, itu sebagai mukadimah. Sekarang kita akan melihat ke sini. Matan tuhfatul atfal. Nah, kita mulai. Yaqulu raji rahmatul ghafuri baina Sulaiman wa Jamzuri. Kita baca dulu ya bareng-bareng. Yaqulu raji rahmatul ghafuri dauman Sulaiman wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzal nadmul muridi Innuni wa tanwini wal mududi Sammaituhu bi tuhfatil atfali An syaikhina minhidil kamali Arju bihi an yanfa'at tulaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Nah, kita bahas dulu 5 bait ini. Nah, yaqulu raji rahmatul ghafuri. Yaqulu berkata, yaqulu fil mudhari dari kata qala yaqulu, muradnya tahaddasa yatahaddasu, takallama yatakallamu, nataqa yantiqu. Qala yaqulu berkata. Siapa yang berkata? Raji. Raji artinya adalah sang pengharap. Raji berasal dari kalimat bahasa Arab roja yarju rojaan. Roja yarju artinya berharap. Yaqulu berkata Raji sang pengharap. Pengharap apa? Ya, rahmatul ghafur, pengharap rahmat Allah. Rahmat kasih sayang al-ghafur. Ghafur itu adalah nama Allah, sang Maha Pengampun. Allah memiliki asmaul husna. Ada berapa? Ada banyak, yang diketahui 99 ya, ada banyak, bukan 99 sebenarnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Lillahi asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna. Di antara asmaul husna itu al-ghafur, yang artinya Maha Pengampun. Yaqulu raji rahmatul ghafur artinya berkata sang pengharap rahmat dari yang mengampuni, yaitu Allah. Dauman itu selamanya, isimnya. Dama yadumu dauman, isim masdar. Dauman selamanya, artinya selalu berharap. Berkata sang pengharap rahmat Allah selamanya. Siapa dia? Sulaiman wal Jamzuri. Namanya Sulaiman. Beliau ini sebenarnya saudara Jamzuri. Jamzuri itu daerah di mana? Di Mesir. Di Mesir. Jamzuri. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Musalliyan, salawat ala kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Oke. Sebelum ke bait kedua, bait yang pertama, faedah yang kita ambil dari bait yang pertama adalah beliau berkata sang pengharap rahmat Allah. Siapa? Sulaiman. Poin yang pertama yang kita ambil dari bait ini adalah bahwa ini bentuk tawadhu, bentuk rendah hati dari sang penulis. Di antara sifat yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu adalah tawadhu. Tawadhu. Bahkan dalam bahasa Arab dikatakan at-tawadhu rasul ilmi. At-tawadhu rasul ilmi. Tawadhu itu kepala atau tawadhu itu mahkotanya ilmu. Mustahil orang dikatakan berilmu tapi dia nggak tawadhu.
Mustahil orang dikatakan berilmu tapi dia tawadu. Orang gelarnya S1, S2, S3, profesor sekalipun, tapi kalau sombong itu gak berilmu. Kata dalam peribahasa Arab dikatakan at-tawadu ra'sul ilmu, yang artinya adalah tawadu itu mahkota, tawadu itu kepalanya ilmu. Sekiranya ilmu anggota badan, ya, sekiranya ilmu itu bagikan manusia yang memiliki tangan, kaki, dan kepala, sekiranya ilmu bagikan anggota badan yang memiliki kepala, maka kepala ini bagikan tawadu. Posisi kepala ini adalah tawadu. Kita tahu orang mungkin hidup tanpa tangan, orang hidup mungkin tanpa kaki, tapi orang hidup tanpa kepala mungkin tidak ada. Orang hidup tanpa kaki ada banyak, orang hidup tanpa tangan banyak, orang hidup tanpa kepala pernah lihat nggak? Alhamdulillah kan nggak pernah lihat. Nah, tidak ada. Artinya mustahil orang hidup tanpa kepala. Begitupun mustahil orang yang berilmu dan dia tidak memiliki sifat tawadu. Karena at-tawadu ra'sul ilmi. Tawadu itu adalah mahkotanya ilmu. Penting teman-teman, tawadu. Di antara bentuk tawadu seorang penulis adalah beliau tidak menyebutkan namanya langsung. Aku rahmatul ghafur, tidak itu. Saya berkata mengharap rahmat Allah, tidak. Tapi beliau mendatangkan dengan kalimat yang lain, berkata sang pengharap rahmat Allah pada dirinya Sulaiman. Makanya antum kadang lihat kalau dalam buku-buku itu ditulis kata baru ditulis oleh al-faqir ilallah, ya, hamba yang lemah, hamba yang miskin, ad-dhaif ilallah, ya kan? Kadang menemukan di buku itu al-faqir ilallah. Ini menandakan bahwa tawadu. Bahkan dalam ilmu skripsi, kalau antum menulis riset, skripsi, tesis, ya, atau disertasi, itu tidak menuliskan saya menulis judul ini nggak pantas. Kalau teman-teman khususnya itu tidak menuliskan dengan kalimat domir anak, tapi dengan domir orang ketiga. Yaktubul bahis, yang artinya penulis menulis ini. Yaktubul bahis, dia tidak mengatakan saya menulis ini enggak, saya memilih ini enggak, bukan begitu. Sang penulis memilih ini karena gitu. Jadi dia tidak memposisikan diri anak. Karena anak itu menandakan dirinya sombong. Dalam bahasa Arab, egois itu apa? Anania, diambil kalimat anak. Anania tuh egoisme, sombong. Makanya dalam adab syar'i, kalau bertamu ngetok pintu misalnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Anak, gak boleh. Gak boleh ngomong anak Ustaz, gak boleh. Sebutin namanya. Anak Ustaz Yasir. Atau Yasir Ustaz, ya. Dan gini, Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Anak Ustaz. Itu menandakan sombong dan adabnya kurang pas. Ya. Kata dalam hadis, anak, ya. Anak siapa anak? Ya, seperti itu. Ya. Kecuali kalau emang nama orangnya anak, ya silahkan aja, nggak masalah. Ya. Siapa ini? Anak, ya emang namanya anak, nggak masalah. Ya. Tapi kalau anak Ustaz, itu jangan. Dari adabnya kurang. Ya. Ini adab yang terkadang mungkin kita nggak tahu, tapi itu penting. Ya. Itu poin pertama. Kemudian bait yang kedua, alhamdulillahumma shollian ala, segala puji untuk Allah dan selawat kepada Rasul. Ya. Di antara adab memulai bicara itu, ya, lagi khutbah atau ceramah, pidato dan lain-lain, itu adabnya adalah dengan memulai dengan hamdalah, muji Allah dan selawat Rasul. Kalau dalam bahasa Indonesia segala puji bagi Allah, Tuhan, kemudian selawat kita curahkan kepada kita. Seperti itu, ini adabnya. Baru setelah itu mulai inti permasalahan. Jangan langsung intinya. Ya. Di antara adab berdoa yaitu seperti itu, memulai dengan memuji Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Afu. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Kemudian berselawat. Baru doanya, Ya Allah ampuni dosa hamba. Kita merasa dulu boleh, Ya Allah ampuni dosa hamba. Walaupun boleh, ya. Tapi adanya, abdulnya ketika berdoa itu sebut dulu, memuji dulu. Allahumma sholli alhamdulillah alamin, atau Allahumma sholli wa sallim, seperti itu. Ya. Nah, kemudian Muhammadin, selawat kepada Nabi Muhammad. Muhammad itu Nabi kita. Nabi Muhammad memiliki nama banyak. Ya. Dalam kitab Muwatta, kitab Imam Malik, dalam kitab Al-Jami, dalam bab Asmaul Nabi, dalam hadis dikatakan, ya, dalam riwayat Muhammad bin Jubair bin Mut'im, kalau Rasulullah SAW li khamsatu asma, kata Nabi,
saya memiliki 5 nama. Apa aja yang pertama? Ana Abu Bos. Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana Abu Bos. Al-Hashir alladhi yahsyurun nas ala qadami, wa ana Al-Aqib laisa ba'di nabi, wa ana Al-Mahi alladhi yamullahu bi kufar. Nabi Muhammad ya disebutkan dalam hadis ya riwayat Muhammad bin Jubair bin Mut'im bahwa Nabi Muhammad memiliki 5 nama. Yang pertama Muhammad, dan itu dalam Quran ada ya, nama suratnya adalah surat Muhammad. Lafadznya ada Umar Muhammad illa Rasul, atau ada Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Hadalah. Yang pertama Muhammad. Yang kedua Ahmad, ada dalam surat apa? Surat As-Saff, surat 61 ya. Numpa bismuhu Ahmad. Kata siapa tuh? Kata Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa menyebutkan kalimatnya Ahmad bukan Muhammad? Kenapa? Untuk menguji Bani Israel. Untuk menguji Bani Israel. Nabi Isa juga mengatakan akan datang Nabi selaku namanya Ahmad. Min ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku berikan kabar gembira kepada Nabi selaku itu Nabi yang dinamakan dengan Ahmad. Tapi ketika muncul kok namanya Muhammad. Nah ini ujian untuk Bani Israel. Apakah mereka meyakini, mengimani berita atau informasi yang disampaikan nabinya, yaitu Nabi Isa, bahwa ada Nabi dengan Ahmad, atau mereka akan mengingkari dengan alasan bahwa itu bukan Nabi yang disebutkan oleh Nabi Isa. Padahal Nabi Ahmad itu adalah Muhammad itu Ahmad. Ya, sebagai bentuk ujian untuk Bani Israel. Jadi Nabi Muhammad itu dinamakan Ahmad. Yang ketiga yaitu Wa'amul Hashir. Dan ada hak kecil, Hashir, hak kecil, syak besar. Wa'amul Hashir alladhi yahsyurun nas ala qadami. Yang mana pada hari kiamat orang-orang akan berkumpul di sekitarku. Karena Nabi Muhammad akan menjadi persaksian, ya, akan disaksi. Ummatan wasqa litakunu syuhada 'alan nas. Litakunu syuhada 'alan nas. Wa'amul Hashir. Hashir itu yang mengumpulkan manusia, gitu, ya. Karena pada saat itu manusia yang berkumpul dekat Nabi Muhammad. Makanya ada istilah namanya pada mahsyar, tempat berkumpulnya semua manusia dari zaman Adam hingga akhir zaman. Kemudian yang keempat adalah wa'ana al-aqib. Aqib itu adalah aqib secara bahasa Arab. Itu sesuatu yang ada di belakang. Aqib itu secara bahasa sesuatu yang ada di belakang. Aqbul. Makanya dalam hadis dikatakan wailun lil aqabi minan nar. Apa makna aqab di sini? Apa? Tumit. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak ngawur dengan celaka neraka. Kenapa tumit dinamakan akbun? Karena akbun secara bahasa Arab di belakang dan tumit itu di belakang. Coba pastikan tumit akbun di depan atau belakang? Nah, di belakang kan? Kalau di depan dalam bahasa Arab bukan akbun, tapi wajibun. Kalau di depan hanya wajibun, belakang itu akbun. Nabi Muhammad dinamakan al-aqib. Belakang, maksudnya apa? Nabi yang paling terakhir. Nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin, maksudnya itu. Nabi Muhammad dinamakan al-aqib, yang artinya belakang, artinya Nabi terakhir. Nabi Muhammad sudah meninggal belum? Sudah meninggal belum? Sudah. Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad sudah meninggal belum? Sudah. Nabi ada yang sudah masih hidup nggak? Ada. Ada nggak? Yang bilang enggak siapa? Ada yang masih hidup? Siapa? Nabi Isa. Gimana beliau? Dalilnya apa? Dalilnya surat Imran. Barrafa'ahullahu ilaihi. Barrafa'ahullahu ilaihi. Ilaihi kemana? Ilallah. Kemana? Aina Allah? Bersama dalam hadis. A'amintu man fis sama'. A'amintu man fis sama' ya ayyuhasibakumul arda fa idza hiya tamur. Bal rafa'ahullahu ilaihi. Allah angkat Nabi Isa itu ke atas. Kenapa Nabi Isa masih ada saat ini? Masih belum meninggal. Kenapa? Oke. Belum selesai tugasnya. Apa tugasnya? Membunuh Dajjal. Nanti Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Makanya Nabi Isa itu belum meninggal. Beliau masih hidup di langit. Nanti turun ke dunia ini untuk kalau sudah datang Dajjal. Jadi jangan takut kalau kadang nanti
seminggu lagi atau akan kiamat. Ya takut, nggak bisa turun. Ya. Kalau ada Dajjal, ada nggak bisa. Karena Dajjal nggak bisa dibunuh. Kecuali memang nggak bisa dibaca dalam bunuh Dajjal. Seperti itu. Nah, itu Nabi Muhammad kenapa dengan Al-Aqib. Yang terakhir ada wa ana al-mahi, maha yamhu al-mahi, hak kecil ya, al-mahi ya. Kalau orang Sunda mahi itu apa? Mahi itu cekap ya, cukup ya. Al-mahi artinya sang penghapus, maha yamhu. Kenapa Nabi Muhammad dinamakan al-mahi, sang penghapus? Alladzi yamhu Allahu al-kufar, yang mana Allah hapuskan kekufuran Nabi Muhammad SAW. Allah utuskan Nabi Muhammad SAW untuk memberantas semua kekufuran di muka bumi ini. Ya. Nah, itu di mana-mana Nabi Muhammad. Kita lanjutkan. Wa alihi, dan kepada keluarganya, wa man tala, dan generasi yang setelahnya, yaitu pengikutnya. Wa ba'du dinamakan dengan faslul khitab. Wa ba'du dinamakan dengan faslul al-khitab, sebagaimana dalam surat Shad, kisah Nabi Daud. Apa bunyi ayatnya? Syamil, nanti. Poin. Aina hafadha. Wa faslul khitab. Oh, bulat. Nah, wa faslul khitab. Kamu lihat tafsirnya nanti di antaranya adalah kalimat wa ba'du atau amma ba'du. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengeluarkan hadis dalam kitab Adabul Mufrad tentang anjuran mengucapkan amma ba'du atau ba'du setelah mulai muqaddimah. Jadi dianjurkan setelah muqaddimah, alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Mustafa, amma ba'du atau wa ba'du. Boleh amma ba'du, boleh wa ba'du. Bedanya kalau amma ba'du harus dimulai dengan huruf fa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun. Kalau pakai amma harus pakai fa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun. Kalau ba'du enggak apa-apa, enggak pakai fa. Wa ba'du ya. Kalau ini pakainya amma ba'du atau wa ba'du? Wa ba'du, makanya langsung wa ba'du hadzal nazm. Hadza ini. Nazm, apa itu nazm? Nazm itu adalah kumpulan bait yang berisi tentang ilmu. Jadi ada syair, ada nazm, beda ya. Ada syair, ada nazm. Syair itu kumpulan bait-bait yang di dalamnya tentang pujian. Contohnya ya yang sering dengar ya. Misalnya ya Asyiqal Mustafa, ya, Rahman ya Rahman, itu syair. Bukan nazm. Tapi nazm itu kumpulan bait tapi isinya tentang ilmu. Paham ya di sini ya? Perbedaan antara syair dengan nazm. Kalau syair itu kumpulan bait-bait pujian. Kalau nazm kumpulan bait-bait ilmiah, ilmu. Oke. Makanya beliau mengatakan wa ba'du hadzal nazm. Ini kumpulan bait ilmu. Bait itu apa sih, Ustaz? Bait bukan rumah, ya, bukan rumah. Bait itu ini. Bait ini. Itu bukan rumah. Nah, wa ba'du hadzal nazm murid. Ini kumpulan bait ilmu atau kumpulan ringkasan ilmu lil murid. Murid berasal dari kata arada yuridu iradatan fahuwa muridun, yang mau ilmu. Makanya dalam bahasa Indonesia siswa itu namanya murid. Ada guru, ada murid. Murid itu bahasa Arab. Arada yuridu, murid yang mau ilmu, murid. Oh, bulat. Innuni wa tamrin wal muridi. Dalam hukum nun dan tanwin dan murid. Murid itu artinya panjang pendek, panjang. Sampai tubuh aku namakan nazm ini Tuhfatul Atfal. Saya namakan dengan matan Tuhfatul Atfal. Kenapa dinamakan Tuhfatul Atfal? Tadi hadiah atau modal penting atau bekal untuk para pemula dalam ilmu tajwid. An-Syekhina, dari guruku Al-Mihyi, namanya Syekh Mihyi. Sebagian riwayat mengatakan Muhyi. Dzul Kamali artinya yang maha sempurna. Di sini ada permasalahan, silakan digaris bawahi. Di sini ada pro kontra antara ulama, perbedaan pendapat dalam masalah Dzul Kamali. Dzul Kamali artinya adalah yang memiliki kesempurnaan. Dan kalau dilihat dari grammar bahasa Arab, harusnya Dzul Kamali itu na'tun, sifat untuk al-mihyi. Ya, mihyi itu badal dari syekhina.
Jadi dia ingin menyampaikan bahwa ilmu ini saya dapatkan dari guru saya yang maha sempurna. Boleh nggak dalam bahasa kita? Nah, di sini permasalahannya. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian nggak boleh. Yang mengatakan boleh, Dzulkamali nggak apa-apa. Kenapa boleh? Karena katanya yang dimaksud di sini Dzulkamali bukan kesempurnaan yang seperti sempurna Allah, tapi kesempurnaan di kalangan manusia. Artinya orang yang baik yang memiliki akhlak yang baik, keilmuan yang mapan, itu maksudnya katanya. Itu bagi mereka ada ulama yang berpendapat bahwa boleh dengan kalimat Dzulkamali. Adapun ulama yang mengatakan bahwa Dzulkamali ini tidak boleh, ini permasalahan yang sepele, ini permasalahan akidah katanya. Karena Dzulkamali artinya adalah yang memiliki kesempurnaan. Jelas ini kesalahan akidah. Karena al-kamal lillah, kesempurnaan yang milik Allah. Kemudian akhirnya mereka menelusuri. Ini kesalahannya karena penulis mengambil aliran atau penulis alirannya adalah aliran Sufi Syadzili, Thariqah Syadziliyah, tarekat Syadzili, Asy-Syadzili. Ya, Syadzili. Kenapa Syadzili? Karena tarekat Syadzili atau Thariqah Syadziliyah di antara sifatnya adalah memiliki sifat gulu terhadap guru. Guru itu berlebih-lebihan, keterlaluan dalam memuji seseorang. Guru terhadap gurunya. Makanya gak heran ketika dituliskan Dzulkamali, karena di antara sifat sekte atau aliran Syadzili yaitu memiliki sifat guru terhadap gurunya. Seperti itu. Ini pendapat ulama yang mengatakan bahwa ini adalah kesalahan akidah yang perlu diubah. Makanya diubahnya dengan kalimat apa? Diubahnya dengan kalimat boleh dengan Dzulmaqali atau Dzuljamali, dan di al-kamalnya dengan al-jamal atau al-maqal. Dzuljamali artinya yang memiliki kegantengan. Ya, kalau ganteng boleh aja lah. Ya, kalau ganteng itu apa? Relatif. Ya, relatif. Ya. Seperti itu. Pada akhirnya semua kita ganteng, insya Allah. Ya, ganteng. Nggak ada kita cantik, nggak ada, ganteng semuanya. Nah, Dzulmaqali atau yang memiliki ucapan, ya boleh selama dia berbicara sah-sah saja dikatakan Dzulmaqali. Arju bihi, aku berharap bihi dari nazm ini ayyan fa'atulaba, saya berharap mazmum ini bermanfaat bagi santri, wal ajra dan mengharapkan pahala, wal qabul dan diterima, was sawaba dan dapat pahala. Ya. Oke, kita bahas ini ya, singkat aja. Sebelum kita bahas, kita baca dulu Ahkam nun sakinah wa tanwin. Linnuni in taskun wa tanwini arba'u ahkamin fa khud tanwini fal awwalul ilharu qabla ahrufi lilhaqi sittun rutibat fal ta'rifi. Situn ya, kesalahan tulisan. Situn. Kenapa situn? Karena dia khobar muakhar, mubtada muakhar, dia mubtada. Intinya situn, dibenerin. Lil haqqi situn rutibat fal ta'rifi. Hamzun wa ha'un summa 'ainun ha'u. Mumalatani thumma ghainun kha'u. Wadhani idghamun bisittatin atat Biyar maruna indahum qad sabatat Lakinnaha kismani kismun yudhama Fihi bidunnatin biyanna ulima Illa idha kana bikilmatin fala Tudjim ka dunya summa sunwanin tara Wasani idghamun bi ghairi kunna Fillani
summa kariranna والثالث الإكرام عند الباء لمن بجنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سبا سنة جاد شخص قد سما دم طيبا زفيت قد ظالما. Nah, sedikit kita jelaskan ya, surat saja. Linnuni intaskun nun mati nun jika sukun wali tanwin dan tanwin arba'u ahkam, dia memiliki 4 hukum. Mahfud maka ambillah tabyini penjelasanku ya. Yang ketujuh ya, fal awwalu hukum yang pertama izhar. Izhar itu artinya jelas. Qabla ahrufi, hukum izhar itu yang pertama sebelum huruf lil halqi sittun. Lil halqi sittun artinya di tenggorokan ini ada 6 huruf. Hamzun rutibat fal ta'rifu. 6 huruf ini sudah disusun ya. Nanti akan dijelaskan. Hamzun fahaun nih. Pertama hamzah sama ha besar di sini. Summa kemudian ainun ha naik ke atas, ain sama ha. Muhmalatani artinya diabaikan, ditinggalkan. Maksudnya apa Ustaz? Ain sama ha diabaikan alias sudah dikasih titik, itu maksudnya. Ain sama ha diabaikan artinya nggak dikasih titik. Kan ada titiknya kan ain, ha ada titiknya. Summa bainul kha, baru yang di atas gha sama kha. Kemudian hukum yang kedua wasani idghamun. Hukum yang kedua hukum idgham. Berapa hurufnya? 6. Disittatin, hurufnya 6. Atas itu datang. Yarmalun, yarmalun. 6 huruf ini disingkat dengan kalimat yarmalun. Silakan yarmalun dikasih ke kurung. Singkatannya yarmalun. Indalun menurut ahli qira qad sabatat. Qad sabatat artinya sudah tetap, enggak berubah-ubah lagi, enggak nambah lagi. Artinya huruf idgham cuma ada 6. Nah, lakinnaha akan tetapi hukum idgham yang 6 huruf tadi yang yarmalun kismani dibagi 2 kelompok. Kismun kelompok pertama yudghama fihi, diidghamkan fihi bigunnah. Artinya adalah idgham bigunnah. Berapa hurufnya? 4. Biyanmu singkatannya yanmu. Ulama artinya sudah diketahui. Illa indakana akan tetapi apabila keadaannya bikil matin, apabila bertemu nun mati atau tanwin dengan 4 huruf ini, fala tudgim maka jangan diidghamkan. Ka dunia seperti dunia. Dunia itu nun mati ketemu ya, harusnya idgham. Cuman karena bertemu dalam satu kata dibacanya dunya. Tidak boleh duya, salah. Bukan duya, tapi dunya. Summa sinwan, begitupun sinwan. Sinwan, jangan dibaca sinwan. Tala baca atau dan begitu seterusnya. Wasani adapun idgham yang kedua, idghamun bi ghairi gunnah. Idgham bila gunnah. Masuk tanpa adanya gunnah. Fil lam wa ra, dia bolehnya cuma ada 2, lam dan ra. Summa kariranna. Kemudian ulang-ulang atau karir itu artinya huruf ra itu takrir ya. Gitu. Wasalis dan hukum yang ketiga iklam. Hukum iklam. Hurufnya cuma ada 1, hurufnya ba doang. Indal ba. Miman digunakan dan dibacanya dirubah menjadi huruf mim. Contohnya mim badi. Mimban. Antum kalau lihat nun mati ketemu ba pasti ada mim kecil. Mimban. Itu maksudnya.